Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, salam guru penggerak, berjumpa kembali dengan saya, Emil Ludin, dari SMPN 14, Kota Tangerang Selatan, calon guru penggerak Angkatan 10. Pembahasan kita kali ini yaitu, koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang baik, memanajemen kelas dengan efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru menilai pengetahuan awal, menggunakan penilaian formatif secara teratur, menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran, dan menentukan apa yang murid ketahui. Kemudian, minat murid. Minat belajar setiap murid berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Selanjutnya, profil belajar murid. Setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor yaitu lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berdiferensiasi konten, 2. Berdiferensiasi proses, dan 3. Berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, profil belajar murid yang berbeda, atau kombinasi tingkat kesiapan, minat dan profil belajar. Selanjutnya, berdiferensiasi proses. Proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang diajarkan. Proses yang dipersiapkan berupa kegiatan kelompok atau individu dan seberapa banyak bantuan yang diberikan kepada murid. Berikutnya, berdiferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil kerja dan unjuk kerja yang diharapkan dari murid atau yang harus murid tunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebelum menentukan produk belajar, perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, meliputi ekspektasi murid, kualitas, konten, dan sifat produk akhir. Bagaimana kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan dengan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki oleh guru akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas. Contohnya, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, tentunya akan sangat mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya,
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kaitan dengan modul 1.4. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, dapat berhasil jika di dalamnya dilaksanakan asas budaya positif, adanya kesepakatan kelas, dan nilai disiplin positif, akan berjalannya proses pembelajaran dengan baik. Sekian penjelasan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menjadi referensi untuk calon guru penggerak lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.